sampai keluar. Teman-teman, masalah umum yang menimpa para pemilik motor listrik adalah kendala di baterai, yaitu ngecasnya lama, bisa 6 jam, 7 jam, namun makanya cuma sebentar, cuma bisa sampai 50 kilo, 60 km. Jadi secara bisnis model, Semut ini beda dengan motor listrik lain, teman-teman. Ini mereka menganalogikan kayak air isi ulang. Jadi ketika kita beli, itu beli dispensernya plus galon kosongnya. Jadi ketika butuh airnya tinggal isi ulang aja. Ini pun demikian, ketika kita ingin pakai, kita tinggal tuker baterainya saja. Jadi makanya itu tadi nggak dapat charger, jadi lebih diarahkan untuk swap. Makanya ini ada terlihat di sini powered by swap. Nah, swap ini sebuah aplikasi yang menyediakan jasa penukaran baterai, teman-teman. Nah, ini aplikasinya pun canggih banget, nanti saya kasih lihat. Namun yang mau saya kasih tahu dulu adalah ini swap ini berupa stasiun penukaran baterai. Semut ini bekerja sama dengan gerai-gerai kayak Mart-Mart, ada juga dengan SPBU, Shell, namun kedepannya juga akan diperluas dengan Pertamina, dengan gerai-gerai modern yang lain. Jadi prinsipnya adalah ketika kita butuh pakai motor ini, kita tinggal isi ulang kayak isi ulang beli kuota, beli paket data internet. Ini pun demikian, mau berapa ratus kilometer bedanya. Jadi pilihannya ada 3, mau yang 100 kilo harganya 20.000, atau 250 kilo 45.000, atau 500 km harganya 80.000 rupiah. Jadi kalau semakin jauh jarak yang mau kita tempuh, mau kita pakai, itu semakin murah. Jadi prinsipnya memang beda banget dengan motor listrik yang lain. Ini bener-bener lebih ke jatuhnya nanti kedepannya lebih akan ke kayak jualan listriknya. Jadi penggunanya dimudahkan karena kita nggak perlu ngecas lama-lama, nggak perlu nunggu lama. Jadi kita tinggal pakai aja. Ketika range-nya sudah tinggal sedikit, kita tinggal mampir cari swap stationnya, kita tinggal tuker baterai, kita tinggal pakai lagi. Nah, nuker baterainya pun gampang banget, teman-teman. Jadi hanya kita tinggal buka di aplikasinya, kita pilih di bagian yang map, nanti di situ ada kan tertera di mana saja tempat swap yang terdekatnya, tinggal kita pilih. Setelah itu tinggal kita klik ini, booking. Jadi booking maksudnya ya booking baterainya. Setelah itu kita klik, nanti akan dikasih waktu sekian menit, kita menuju ke tempat swapnya, kita tinggal keluarkan baterai yang di motor yang tinggal sedikit kapasitasnya. Lalu tinggal kita colokkan ke slot yang kosong, nanti akan muncul warna kuning, kemudian 9 detik kemudian baterai yang penuh akan naik dan diiringi lampu putih menyala. Nah, tinggal diangkat, colokkan ke motor, lalu kita bisa berkendara lagi. Jadi begitu terus saat kita butuh baterai, pokoknya tinggal swap. Jadi kita nggak perlu menunggu ngecas lama, nggak perlu repot lama lah. Jadi kedepannya nantinya pastinya kalau swap stationnya sudah makin banyak, itu bakalan sangat memudahkan banget ya. Kendala utama aja dari sebuah motor listrik yang ngecasnya lama itu akan hilang. Rasanya itu bakalan sangat menarik ya kedepannya nanti. Lalu yang bikin saya salut juga adalah ketika lihat aplikasinya, teman-teman. Itu di aplikasinya nggak cuma untuk tadi beli paket datanya, bukan paket data ya, buat paket berkendara yang mau beberapa kilo, terus melihat tempat swap stationnya di mana aja. Namun di situ juga tersedia informasi banyak banget. Jujur pokoknya untuk harga motor segini, ini aplikasinya asli bikin geleng-geleng. Salut, keren banget, asli keren banget. Saya rasa ini bakalan jadi patokan buat pengembang motor listrik yang lain di Indonesia. Bisa nggak harganya semurah ini, namun fiturnya gokil banget. Lalu fitur lainnya ada apa aja? Kita lihat bareng-bareng dari depan. Oke, dari sini di batok setangnya ini yang gede banget ukurannya. Ini ada lampu sen di sini, tentu saja. Yang kiri sini, ya ini ada nyambung pakai mika beningnya. Ke bawahnya ini lampu utamanya tentu saja udah LED, bentuknya agak nyipit itu, cakep sih ini.
Lalu suspensinya teleskopik tentu saja, dan sudutnya lumayan centang ya. Lalu di bagian sini yang menarik adalah remnya teman-teman. Remnya cakram di kedua roda. Yang asiknya adalah ini sudah CBS, Combined Brake System. Dan yang hidrolik kayak PCX atau ADV. Jadi ini walaupun kalipernya kelihatannya kecil, ini oke. Kemudian kita geser lanjut ke area setang. Tentu saja ditemukan speedometer, ini modelnya digital. Jadi saat posisi off pun udah kelihatan bahwa di sini ada speedometer tengah, lalu di bawahnya ada kapasitas baterai, range, di sebelah kirinya juga kapasitas baterai tapi dalam bentuk bar, yang mana setiap turun 20% dia akan berkurang 1 bar. Jadi kalau saat full 100 bar, terus setelah di bawah 80 tinggal 4 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada odometer, cuma odometer aja. Kemudian lainnya di bagian saklar biasa aja. Yang beda adalah di stang kanan ada tombol P. Nah ini untuk mengaktifkan motor. Jadi kayak tombol starter lah. Ketika kita kontak on, emang masih P, parkir. Untuk jalan ini harus ditekan atau menarik tuas rem. Oke, lanjut lagi. Di bawah stang ada konsol yang lumayan gede dan dalam ya, terutama yang kiri. Ini bisa muat 2 buah botol minum 600 ml masuk. Dan di situ juga terdapat USB port. Ini bisa buat ngecas smartphone atau barang elektronik lain. Sementara yang sisi kanan ini sempit, namun dalamnya sama. Kemudian di dekatnya ada kunci kontak. Ini belum ada pengaman magnet, namun anaknya sudah model laser cutting. Ini tanpa pengaman magnet atau alarm juga nggak ada. Tentu saja karena semut PD ada aplikasi yang bisa buat mantau ini motor kemana aja, bahkan bisa dimatiin dari jarak jauh. Jadi rasanya alarm pun tidak terlalu penting di sini. Kemudian kalau lihat ke tengahnya ini kita bisa menemukan deck yang begitu lega nih ukurannya. Tuh, ini lega banget. Jadi ini buat menaruh barang bawaan kayak misal galon atau belanjaan, ini lega banget. Terus di sini tadi ada yang kelewat, ini ada juga cantolan barang dan ini bahannya plastiknya lumayan kaku ya, keras kuat. Lalu di belakang sini tampak ada buat colokan charger ya. Namun ini tidak digunakan, tidak diaktifkan karena memang si semut tempur ini tidak ada sistem pengecasan yang on board. Oke, lanjut dulu. Lalu kalau jok kita buka, di baliknya tentu saja ada bagasi. Namun sebenarnya ini fungsinya tentu saja untuk rumah baterai. Ya, menyisakan ruang sedikit lah, bisa buat naruh barang kecil kayak jas hujan masih bisa muat sih di samping-sampingnya. Kemudian di sini juga ada tentu saja saklar ya untuk buat mematikan koneksi baterai ke motornya. Lalu di bagian belakang ada behel, ini bisa buat ngikat barang. Lanjut lagi di paling belakang, ini lampu rem dan sen ternyata masih bohlam teman-teman, beda sama yang depan. Lalu masih daerah sini akan terlihat suspensinya untuk yang belakang pakai ganda. Dan ini tanpa setelan, dan remnya yang belakang tadi seperti saya sebut pakai cakram, dan ini kalipernya 2 piston. Nah, mumpung melihat bagian belakang, ini kita bisa lihat sekalian dinamonya atau motor listriknya yang modelnya model hub ya, atau langsung di tromolnya. Jadi bukan yang mid drive kayak misal gesit, ini lebih kayak Rakata atau VRV1. Ini dayanya 1500 watt, kemudian setelah saya tes untuk di jalanan datar, speednya mentok cuma 62 km per jam. Sementara kalau di Restologic yang berbasis GPS 60,7 km per jam. Bedanya tipis banget, berarti speedometernya itu akurat banget. Lalu untuk range-nya, sekali ngecas baterai atau swap baterai dalam kondisi full, bisa menempuh jarak sekitar 60 km. Tapi balik lagi ke gaya berkendara dan beban. Saat sendirian dan kalem memang bisa 60 bahkan lebih ya. Klaimnya malah bisa 70 km. Namun ketika kita berboncengan, bawa berat, terus gaspol terus, bisa sedikit di bawahnya. Kemudian kalau secara performa, ya mirip-mirip dengan yang sekelasnya lah. Kayak Rakata, kayak VR itu yang kesannya kalem banget ya. Apalagi tadi speednya mentok hanya 60-an. Jadi ini karakternya benar-benar lebih cocok buat berkendara yang jarak dekat, misal kayak dari rumah mau ke warung, mau ke pasar, atau ngantar anak, atau buat mobilitas antar-antar barang di dalam kota yang memang jalannya padat. Ini masih cocok banget, karena emang di jalan begitu nggak perlu ngebut ya, jadi masih cocok lah untuk speed maksimal 60 km per jam. Duduk agak mundur dan kaki selonjoran kayak naik Maxi-nya Yamaha. Jadi dengan begini lebih santai dan nggak gampang pegel.
Lalu kalau bicara handlingnya, ini bobot motornya cuma 68 kg. Jadi ini enteng banget. Jadi buat bermanuver, buat selap-selip, buat kelak-kelok itu gampang banget. Pokoknya ini enteng banget. Lalu kalau karakter suspensinya, depan sih sedang ya. Empuk banget enggak, keras juga enggak. Jadi ya lumayan nyaman. Sementara yang belakang nih lihat. Ini empuk tapi bukan yang sampai ngayun-ngayun. Jadi ini yang belakang sih nikmat banget, enak banget. Buat sendirian, buat boncengan juga masih nyaman. Salut dah, settingannya nggak terlalu kampul-kampul nih, lihat. Tuh, baliknya masih lumayan oke teman. Jadi masih nyaman. Kemudian kalau joknya ini busanya tebel dan empuk. Wih, nih lihat. Ini nyaman banget serius. Saya lumayan betah pakai motor ini. Terus lagi ditambah decknya ini permukaannya ada kayak karpetnya ini, karet. Jadi keset, nggak licin tuh. Apalagi tadi kan decknya lega banget. Wow tuh, sepatu ukuran 44 ini tuh lihat. Lega banget. Salut. Nah ini teman-teman, saya mau kasih lihat chargernya yang dijual terpisah sebagai aksesori. Bentuknya gini gede ya. Tuh kotaknya. Jadi ini emang bukan charger yang gampang dibawa-bawa karena ukurannya gede. Ini kita lihat dalamnya. Nih, modelnya kotak ini nih teman-teman, lihat. Tuh. Gede, makanya dibawa-bawa nggak cocok. Makanya memang konsepnya lebih diarahkan ke swap baterai atau tuker baterai. Oke, ngecasnya normal kayak motor listrik lain. Matikan dulu saklarnya. Angkat baterainya. Ini bobotnya lumayan teman-teman, 12,5 kg. Tuh. Dan bentuknya kotak ini, keren sih kemasannya. Oke, ngecasnya tinggal kita taruh di charger portable-nya. Lalu di sini ada saklarnya, kita onin saklar. Ini ada di sisi sini. Nanti dia akan muncul hijau nih, sebenarnya muncul hijau nih. Ini ada lampunya nih, kalau sempat gelap kelihatan. Lalu ketika ngecas dia nyalanya biru. Nah, jadi biru nih. Nanti kalau sudah penuh ini nyala hijau lagi, berarti udah 100%. Oke teman-teman, spesifikasi baterainya 64 volt 22 ampere jam atau 1408 watt jam. Ini artinya sekali ngecas, kalau kita ngecas di rumah ya, membutuhkan biaya sekitar Rp2.034 kalau dihitung. Karena harga listrik rumah kan Rp1.444,7 per kilowatt jam. Nah, biaya tadi Rp2.034 tadi bisa buat menempuh jarak 60 kilo. Berarti kalau dihitung per kilometernya butuh biaya Rp34 saja. Itu kalau kita ngecas pakai listrik rumah sendiri. Namun kalau tadi pakai skema swap baterai di swap station, kalau pakai yang termurah yang 500 kilo, paket datanya tadi Rp160 per kilometer. Jadi emang lebih mahal sedikit. Nggak sedikit ya, banyak ya. Tapi kelebihannya adalah simple, cepet, secepat kita isi bensin ya, nggak kalah ya. Bahkan ini lebih cepat karena 9 detik prosesnya udah tuker jalan lagi gitu. Jadi menurut saya sih masih worth it banget dah. Jadi ini sebuah pilihan yang menarik menurut saya untuk sebuah motor listrik ya, karena sudah bisa mengeliminasi kekurangannya yang mana ngecasnya lama. Ini udah nggak perlu lagi lama-lama, cuma tinggal tuker. Dan secara biaya sama dengan motor bensin. Keunggulannya tentu saja ini lebih ramah lingkungan, tidak ada suara, tidak ada getaran, tidak perlu keluar uang banyak untuk servis, karena ini servisnya cuma apa ya? Paling cuma bersihin rem, ganti kampas rem kalau habis, ganti minyak rem. Udah, sisanya paling ganti ban, nggak ada ganti busi, nggak ada ganti oli. Menarik sih, menarik.